Kalau bayi tidak berkembang itu karena salah satu orang tuanya atau keduanya ogah menerima momongan. Tapi kalau janin meninggal terus itu disebabkan karena istri sangat jengkel dengan suami. Anak itu kan bahan bakunya kan dari sperma suami dan sel telur istri. Makanya sama Allah Ta'ala diberi peringatan, kamu itu punya anak kan bahan bakunya dari suamimu. Mbok yo kamu itu ya jangan jengkel-jengkel. Punya suami kok dijengkelin terus. Makanya sama Allah Ta'ala diberi peringatan dengan janinnya itu gugur terus. Adapun bayi yang sudah lahir ke dunia meninggal itu karena seringkali marah-marah sama anak dan jengkel dengan ayahnya. Biasanya seperti itu. Ya, kalau ada orang mengatakan ayahku kan sudah meninggal, iya, meskipun sudah meninggal ya bisa saja jengkel. Kalau ibunya tuh cerita ayahmu tuh dulu tuh begini, ibumu ini didolimi ini. Akhirnya anaknya itu percaya sama ibunya, jadi jengkel sama ayahnya. Hati-hati, anak gadis kalau jengkel dengan ayah itu sulit mendapatkan jodoh. Kalaupun mendapatkan jodoh itu biasanya sulit punya anak. Ini tolong diingat ya. Jadi bayi lahir mati itu bukan Allah itu berbuat dolim. Allah itu tidak membunuh bayi, tapi karena perilaku orang tuanya. Jadi bayi itu lahir meninggal karena sering marah dengan anak. Misalnya anak yang kedua meninggal, terus anak yang ketiga meninggal juga. Itu peringatan dari Allah. Kamu itu punya anak, mbok yo disayang, dirawat, kok dimarahin terus, kok ndak bersyukur. Ya sudah, nggak pantas kamu punya anak, nggak usah punya anak wes. Anak kedua akhirnya dimatikan, lahiran yang ketiga dimatikan lagi sama Allah Ta'ala. Maksudnya Allah itu seperti itu. Karena nggak tahu ilmunya ya melakukan sama, tetap marah-marah sama anak, ya makanya mati terus anaknya. Biasanya kalau marah sama anak itu ada kejengkelan juga ya dengan ayahnya. Itu biasanya yang sering saya amati itu seperti itu. Jadi lahir ya sempat lahir ke dunia, meninggal karena sangat jengkel dengan ayahnya dan sering marah dengan anaknya, anak pertama. Makanya kalau ada perilaku ayahnya yang kurang baik, hendaklah jangan diceritakan kepada anak. Ayahmu itu dulu melakukan seperti ini, ibumu ini didolimi. Nah, akhirnya anak itu kan jadi jengkel sama ayahnya. Kalau jengkel sama ayahnya ya suatu saat ya, kalau sudah jengkel sama ayah ditambah sering marah dengan anak, lengkap sudah, angkanya dimatikan. Itu maksudnya Allah itu agar tidak melakukan seperti itu. Jadi Allah itu tidak berbuat dolim. Allah itu tidak membunuh bayi. Jadi bayi itu mati akibat perilaku orang tuanya. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Adapun mengenai pertanyaan dari ibu dosen ya, yang baunya ini sudah bertahun-tahun sakit, itu karena seringkali mengatakan seperti ini dalam hati, aku ini pulang kerja di rumah nggak ada yang bantuin, anak-anakku sudah besar kok nggak ada yang bantuin, suamiku juga nggak bantuin aku. Nah, sekarang dirubah. Kalau selama ini sering mengatakan seperti itu, harus dirubah yang ikhlas. Kalau melakukan pekerjaan di dalam rumah, yang ikhlas. Jangan sampai mengatakan aku nggak ada yang bantuin, tapi dirubah, aku harus bisa menolong mereka, aku harus mampu melakukan ini dengan minta pertolongan Allah. Jadi jangan sampai terlintas aku nggak ada yang bantuin. Itulah yang menyebabkan bahu terasa pegel-pegel. Makanya sudah dikerok, sudah minum obat, minum jamu, ya masih terus nempel, pegel-pegel terus karena seperti itu. Jadi akhlak yang harus diperbaiki, harus ikhlas. Kalau melakukan pekerjaan itu harus ikhlas. Jangan sampai sering mengatakan aku kok nggak ada yang bantuin. Jadi dirubah ya. Tolong untuk ibu dosen dirubah ya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan setelah memperbaiki akhlak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.